Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di channel Raden Desain. Belajar desain grafis dengan cepat, mudah, dan menyenangkan. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara membuat sebuah X-banner. Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman tonton sampai selesai ya. Nanti biar teman-teman bisa membuat X-banner dengan model ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman yang lain. Tapi sebelum kita praktik, teman-teman jangan lupa subscribe channel Raden Desain agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi dari channel Raden Desain. Yang pertama adalah teman-teman harus menyesuaikan dulu berapa ukurannya yang akan teman-teman cetak. Misalkan di sini saya membuat 60 x 160 cm. Untuk ukuran yang lebih besar juga boleh, tergantung keinginan teman-teman. Untuk stannya sendiri, dia biasanya sudah ada di percetakannya, itu sudah disediakan langsung. Untuk harganya 60 x 160 cm ini 70.000 termasuk cetaknya dan stannya juga. Harganya 70.000. Untuk yang ukurannya lebih besar paling tidak jauh beda, mungkin beda 10.000 ataupun lebih dikit lah. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah bahannya. Misalkan saya di sini akan mencontohkan tentang hataman Al-Qur'an. Berarti apa yang dibutuhkan itu adalah tulisan Al-Qur'annya seperti ini. Kemudian karena ini dekat dengan hari kemerdekaan, saya butuh bendera. Kemudian backgroundnya juga. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman gampang, tinggal cari aja di Google. Saya contohkan caranya. Dan yang terpenting itulah adalah ukurannya yang besar. Jangan sampai ukurannya kecil sehingga kalau dicetak itu pecah. Contoh saya tuliskan Al-Qur'an. Kemudian pilih gambar. Pilih dulu di sini. Di sini ada menu alat. Klik aja alat ini. Nah, ukuran. Kemudian lebih dari ini saya sarankan di atasnya 1000 ya, di atasnya 1000. Ini boleh, tapi lebih aman yang ini saja, 2 MP. Oke, kita klik 2 MP aja. Contoh saya mau memakai foto yang ini. Nah, untuk melihat ukurannya di sini ada 1600 x 1200. Ini sudah standar. Kalau lebih besar lagi lebih bagus. Tunggu dulu loadingnya ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, klik kanan. Kemudian simpan gambar sebagai, atau kalau bahasa Inggris itu save image as. Kemudian kita klik, pilih foldernya. Misalkan di sini kita tulis saja, atau langsung save aja boleh. Save. Sudah selesai. Nah, ini juga untuk background dan bendera itu sama. Cara mencarinya seperti ini teman-teman ya. Oke, anggap bahan ini sudah selesai. Kemudian kita langsung mulai praktek. Sekarang kita bikin dokumen baru. Bisa klik di sini. Nah, intinya kalau sudah muncul seperti ini, untuk warna, kalau untuk membuat sebuah X-banner, poster, brosur dan lain-lain, ini diganti CMYK teman-teman ya. Biar warna ketika mendesain di sini itu tidak berubah ketika dicetak, karena CMYK ini adalah tintanya printer gitu ya. Ganti CMYK, terus yang lainnya sudah biarkan. Kita klik OK. Ini 300 sudah standar. Kita balik ke sini, saya copy untuk bahannya. Sekarang kita akan praktek X-banner ini. Untuk banner yang ini nanti kita praktek untuk selanjutnya. Pertama bikin kotak. Tadi ukurannya 60 x 160 cm. Kita praktek yang ukuran 60 x 160 cm. Buat tulisannya di sini. Pastikan gembok ini tidak terkunci. Karena kalau terkunci, satu dirubah maka sisi yang lain akan ikut berubah otomatis. Karena kita mau merubah sisinya, kita buka ini ya. Ini berapa tadi? 60 cm. Enter. Kemudian tingginya 160 cm. Oke, ini sudah pas. Dan misalkan tidak muncul angka cm ini, misalkan ini masih pixel ataupun meter, tinggal klik di sini sekali, di sini akan muncul lambang cm. Atau klik kanan di sini, ini ada rule setup, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ukurannya lumayan besar. Saran saya, biar tidak lemot Corel Draw-nya, kita kecilkan, kita copy. Pertama kita copy, tak. Yang satu ini biarkan, ini ukuran aslinya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian ini kita kecilkan. Kecilkan, mungkin seperti inilah. Kenapa? Karena ketika sudah mengedit-edit seperti ini, ataupun membuat tulisan, nanti biasanya akan lemot karena ini ukurannya besar. Nah, nanti ketika sudah selesai diedit, baru teman-teman diperbesar sehingga membentuk seperti ini. Gitu ya. Ini juga bahannya kita kecilkan. Ini aman, tidak akan merubah kualitas fotonya, tetap tidak akan pecah. Sekarang kita masukkan backgroundnya dulu. Ini, kalau ini kan gambar. Backgroundnya ini bukan vektor, tapi dia basisnya gambar. Nah, ini jangan sampai ikut ke sini ya. Jadi gini aja. Nah, gini aja. Nah, kalau mau ini tetap ada, nanti digaris pakai ini Bezier pen ataupun 3 point curve.
bisa digaris habis itu dipotong atau background ini dimasukkan ke garis ini. Nanti kita contohkan. Contohnya seperti ini. Kemudian ketika seperti ini, power clip ya. Caranya power clip adalah klik kanan. Ini ada tulisan power clip, kemudian masukkan ke sini. Tek, dia akan masuk. Nah, yang saya bilang tadi, biar bisa kecil, itu digaris. Setelah digaris, power clip sama seperti background ini dimasukkan ke kotak ini. Ini saya taruh di bawah. Karena ini ada di bawah, klik kanan atau shift control backup shift plus backup langsung, atau di sini ada order, ini langsung ada di paling atas gitu ya. Kita paskan anggap seginilah. Kemudian untuk yang ini kita bikin kotak seperti ini memakai shape tool, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Gampang aja, klik sekali, kemudian pilih ini convert to curve, atau klik kanan terus pilih convert to curve, dan ambil tengahnya, biar pas di tengahnya, ambil ujungnya, tahan, nanti ini tek, tek. Nah ini berarti pas di tengah, klik kanan. Nah habis itu kita shift backup di sini, kita pilih shape tool, kemudian ini kita pilih ini, terus kita paskan, diambil di tengah. Tek. Untuk membuat sebuah titik, klik 2 kali, dan kita ambil di sini juga, tek. Kita bikin titik, kemudian ini kita hilangkan. Nah, kita di sini juga bikin titik. Nah, untuk biar lurus, kita bikin kotak aja untuk menggarisnya. Bikin kotak dari sini. Nah, berarti kita pas di sini untuk menggarisnya. Klik 2 kali. Tek. Nah, habis itu kita hilangkan. Nah, sudah. Habis itu kotak-kotak yang lain kita hilangkan, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke. Kemudian kita tebalkan. Cara menebalkannya adalah ada di sini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ganti ininya, misalkan kira-kira 1,5. Kemudian sudutnya ini kita haluskan biar tidak terlalu tajam. Kemudian scale with image-nya kita klik. Kenapa? Karena walaupun nanti ketika diperbesar dia proporsional ukurannya. Kemudian kita klik OK. Nah, misalkan kurang besar, kita rubah lagi di sini bisa. Langsung dari sini. 1,5 mungkin 2 kali lipatnya aja ya, berarti 3. Kalau dirasa kurang besar lagi, kita tambah lagi di 4. Oke, anggap ini sudah. Kemudian kita masukkan ini Al-Qur'annya ini di objek ini. Caranya adalah sama tadi, klik kanan, power clip, terus masukkan ke sini. Kemudian kita untuk mengeditnya, klik kanan lagi, edit power clip. Misalkan dirasa kurang besar, kita perbesar. Kalau sudah, kita klik ini tanda ini, atau klik kanan dan finish editing. Nah, untuk merubah warnanya, kita kasih warna merah. Klik kanan di warna ini. Atau kalau mau mengikuti warna yang ada di bendera ini, memakai color airdrop ini. Klik sekali, kemudian ambil warnanya, akan muncul lambang seperti ini kalau di X7. Kemudian kita klik ini. Tek. Nah, maka ini akan sesuai dengan warna yang di sini. Gitu ya. Kemudian kalau di sini misalkan posisi di atas ini sudah pas, teman-teman bisa masukkan lagi ini ke dalam kotaknya ini biar ininya tidak mengganggu. Gitu ya. Misalkan kita klik kanan, power clip, kemudian masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan kayaknya kurang pas, sudah biarkan sini, nanti takutnya dirubah-rubah lagi gitu ya, biar gak capek membuka kotaknya ini lagi. Biarkan. Atau kalau mau diakalin lagi, bikin aja kotak gini, bikin kotak terus kasih warna putih. Setelah dikasih warna putih, hilangkan outline-nya gitu ya. Anggap saya bikin seperti ini. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh bendera. Nah, agar benderanya ada outline-nya seperti ini, itu caranya adalah kita garis bagian luarnya itu. Saya biasa memakai 3 point curve. Cara menggarisnya gampang. Untuk memakai 3 point curve ini adalah klik sekali, kemudian tahan, paskan di pojoknya, kemudian dilepas. Setelah dilepas, lengkungannya dipaskan, kemudian klik sekali. Untuk menyambungnya, klik di sini di ujungnya, tahan, kemudian paskan, kemudian lepas. Setelah lepas, paskan lengkungnya juga, kemudian klik sekali. Gitu aja sampai selesai gitu teman-teman ya. Anggap ini sudah selesai. Setelah selesai, outline-nya disesuaikan sama seperti tadi membuat outline seperti ini. Dan jangan lupa ketika di sini centang scale with image. Karena ketika diperbesar dan diperkecil seperti ini, garisnya itu tetap proporsional. Ingat tadi, kalau ada di bawah, klik kanan, kemudian kita pilih order, klik ini. Shift pickup itu shortcutnya. Atau control pickup dia satu-satu. Tapi biar cepat langsung ada di atas, kita klik ini. Nah, ini juga biar hilang, biar seperti
Opsinya tidak perlu dimasukin, kita langsung shift backup yang warna putihnya aja, shift backup. Nah, akan menutupi benderanya yang lebih. Oke, sekarang kita butuh apa lagi? Bikin bentuk seperti ini. Nah, untuk bentuk seperti ini kita bikin kotak aja lagi. Kotak panjang. Sorry, kita sesuaikan di sininya. Kemudian kita pakai shape tool lagi. Klik ini lagi atau klik kanan di sini. Convert to curve. Kemudian pilih tengahnya. Untuk memilih tengahnya tadi, dan sini paskan di tengah. Tek, ketika sudah ada tanda ini, klik sekali. Nah, kemudian klik lagi kotak yang aslinya yang pertama. Kita pilih tengahnya. Tek tek gitu ya. Setelah bikin titik kita hilangkan. Tek. Biar sama, bikin aja kotak lagi. Berarti di sini yang harus diklik. Ketika mau mengklik, ini jangan diklik tapi yang kotak yang pertama tadi klik. Di sini ada tanda, paskan di tengahnya. Sorry. Klik 2 kali. Tek tek. Kemudian pojoknya kita hilangkan. Tek gitu ya. Kemudian kita hapus kotak-kotak yang cuma buat mengukur tadi. Nah, biar di sininya sama, pojoknya sama seperti ini. Caranya adalah klik di bagian sini, kemudian tekan kontrol. Ketika sudah pas ini, klik kanan. Setelah klik kanan, kontrol jangan dilepas. Lepas klik kanan dan klik kirinya. Kemudian baru kontrolnya dilepas. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian dipaskan di tengah sini. Ambil pojoknya, kemudian arahkan ke sampingnya sini. Set gitu ya. Dirasa ini panjangnya sudah sama. Teman-teman tinggal gabung aja semuanya. Klik kanan gabung, kemudian kita pilih ini well, biar ini menyatu. Tek. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Sama untuk outline-nya kita perbesar. Tadi berapa ukurannya? Tadi ukurannya 4 ya. Oke, 4. Nah, ini kan masih runcing. Nah, biar dia sedikit lebih halus pojoknya, berarti kita pilih ini. Tek. Jangan lupa scale with image-nya dicentang. Tek. Kemudian kita klik OK. Gitu ya. Kayaknya ini terlalu besar. Oke, kalau terlalu besar kita ganti ke 2,5 aja. Sip. Ini udah mantap. Nah, ini kan coklat. Kenapa sih harus coklat gini, teman-teman? Kita tuh harus melihat keserasian warna. Nah, serasi warna itu maksudnya tidak jauh beda dari background dan yang lainnya. Misalkan saya mau menyerasikan dengan backgroundnya, pakai airdrop ini, ambil misalkan ini kan warnanya terang, kita pilih cari yang gelap aja deh, cari yang gelap, kemudian kita ambil warna gelap itu, kemudian kita paste di sini warnanya. Nah, ini kita gelapkan sedikit. Cara gelapkan sedikit, di sini ada tanda ini, klik 2 kali. Kemudian arahkan ke bawah yang lebih gelap. Misalkan gini deh. Lebih gelap, tek, kemudian kita klik OK gitu ya. Nah. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Kita copy aja. Tek. Kemudian kita Ctrl R. Setelah mengcopy sekali Ctrl R. Itu biar cepet ya. 4 5 6. Kemudian kita paskan aja. Kita paskan. Tadi kan agak miring-miring gitu ya, agak miring-miring set gitu. Nah, biar ini rata semuanya, kita klik set, kemudian klik C, maka dia akan rata semua. Oke, sudah hampir selesai. Untuk tulisan Arab ini, cari aja juga di internet, pastikan Arab ini benar ya. Ini kan hadis dan kata-katanya itu benar, pastikan. Nah, caranya adalah mencari di Google, tulis saja tentang Al-Quran gitu ya. Ini kan tentang Al-Quran. Oke, anggap sudah mencari dan kita copy ke sini. Anggap ini kita mengcopy dari Google. Nah, yang saya bilang tadi ini kan terlalu sempit, berarti kotaknya ini harus dikebawahin. Ini kan ada warna putih di sini. Kita seleksi aja semuanya. Seleksi, kemudian kita klik arah bawah. Arah bawah. Ketika sudah pas, oke. Sorry. Ini kita paskan. Biar tengah, klik shift, kemudian klik backgroundnya, kemudian klik C. Nah, biar tulisannya ini ada di tengah. Oke, sekarang tulisan yang ini. Gampang, caranya adalah klik ini, kemudian klik di sini. Gitu ya. Kemudian kita tulis apa sembarang. Kemudian baru habis itu pindah ke tengah. Oke. Anggap aja ini sudah menyesuaikan tulisannya. Nah, tulisannya kita kasih warna putih aja. Tek, gitu kan. Kalau misalkan kurang kontras, berarti ininya kita
backgroundnya ini kita tebalkan. Kayaknya seleksi semua kotak-kotak ini, ya model backgroundnya ini, background tulisannya ini, kemudian klik kanan di sini. Digelapkan lagi biar tulisannya lebih terang. Terlalu gelap. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal tulisan ini. Tulisan ini tulis sama seperti itu. Ini yang anggap aja udah selesai. Kita tulis di sini. Kita paste di sini. Biar di tengah. Ketika tulisannya sudah terseleksi, kita tekan Shift, kemudian kita tekan kotaknya, kemudian kita klik C. Ini sudah di tengah. Ini sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Nah, misalkan butuh ada lambang-lambang ormas ataupun lambang pondok yang lain atau organisasi yang lain, bisa ditaruh di sini. Bikin kotak aja, terus kita kasih lambang-lambang ormas, di sini, gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang tadi kan ini belum dimasukkan, ini kan masih ada background putih. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Oh iya, tadi saya ada variasi putih-putih gini ya. Nah, variasi putih ini tinggal bikin garis saja, teman-teman. Garisnya sederhana aja, bikin garis lurus aja. Garis lurus gini. Kemudian garisnya diperbesar 1,5 aja. Kemudian kasih warna putih. Ini kan masih nggak halus ya. Bentuk 90 derajat ini kotak. Kita luruskan, caranya adalah klik yang ini. Ini ada lambang round cap ini. Klik sekali. Kemudian ingat scale with image-nya wajib dicentang. Kemudian klik OK, dia akan ini. Kemudian sudah copy saja, copy ke sini. Sudah gitu ya. Kemudian seleksi semuanya, pastikan ini. Kalau terikut berarti tekan Shift, tekan yang tidak mau diikonkan, pastikan lagi. Oh ya sudah, Ctrl Z. Habis itu klik kanan, power clip dan masukkan ke sini. Sudah jadi selesai. Ini juga klik kanan, power clip, masukkan ke sini. Sudah selesai. Xbanner sudah selesai, tinggal teman-teman cetak. Terakhir adalah tadi kita sudah bikin kotaknya ini kotak yang asli, yang ukuran 60 x 160 cm. Tinggal dipaskan. Caranya adalah ini di grup dulu semuanya. Grup. Jadi ketika dipindah satu objek yang lain itu terikut. Kemudian kita paskan di pojok sini. Paskan di pojok sini. Nah, ngambilnya teman-teman itu ngambilnya di pojok sini. Pastikan ngambilnya di pojok, jangan di sini. Ambil di pojok, kemudian kita pindah, Ketika sudah pindah, perbesar, nanti ada tanda gitu ya. Gitu. Berarti ini sudah pas. Sudah jadi dah. Setelah itu, untuk mencetaknya ini harus dibuat JPEG. Caranya adalah kita seleksi semuanya. Ini sudah, pindah ke atasnya lembar kerja ini. Ini namanya lembar kerja ya. Di atasnya ini. Setelah ada di atasnya kita klik E. Setelah klik E, pastikan foldernya mau ditaruh di mana. Misalkan kita taruh di desktop. Kemudian kita masukkan di folder silhouette. Kemudian kita tulis Xbanner. Pastikan selected only ini wajib dicentang. Kenapa? Karena yang akan menjadi JPEG atau gambar itu yang ini saja. Ini enggak, ini yang lainnya juga enggak. Gitu ya. Kita klik export. Kita tunggu. Ini loading. Semakin besar Xbanner-nya, ini akan semakin lama. Ketika sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, ini CMYK, pastikan CMYK. Jangan sampai RGB. Kalau mau dicetak, kemudian kualitasnya custom aja nggak apa-apa. Kemudian di sini ukurannya 33,8 MB. Kemudian klik OK. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah jadi. Ini teman-teman copy, kemudian masukkan flash disk dan taruh ke printing. Biasanya yang di belakang-belakangnya tulisnya ada offset. Misalkan Karomah offset printing atau apalah gitu. Biasanya offset gitu. Kalau bingung cari aja di internet tempat print MMT atau tempat printer Xbanner gitu ya. Nanti akan muncul yang dekat-dekat rumah. Biasanya Google sudah ngerti. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di dalam membuat sebuah banner itu keserasian warna, teman-teman ya. Jadi antara coklat ini juga coklat juga boleh ataupun yang lain. Ini keserasian warna, jadi biar nggak terlalu kelihatan norak gitu ya. Dan yang terpenting lagi adalah CMYK-nya itu. Jangan sampai RGB ketika kita mau mencetaknya. Oke gitu.
Terima kasih, semoga bermanfaat, dan teman-teman ingat praktik bersama saya. Kita belajar semudah apapun membuat sebuah desain itu teman-teman harus praktik. Ini tidak perlu mengerti banyak hal, mahir tentang semua tool ini. Sederhana saja, tapi yang penting banyak-banyak praktik teman-teman. Ingat, jangan lupa subscribe. Kita akan selalu update bagaimana cara membuat sebuah banner-banner yang lain, dan nanti template-nya ini atau temanya ini, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Silakan teman-teman tinggal download bisa. Nah, untuk yang lainnya juga teman-teman bisa download di video-video kita yang lain. Tapi jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.